Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai kajian tentang klien penghuni lapas untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling populasi khusus dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Anggia Evitarini, MPD. Untuk lapas yang kami kunjungi itu sendiri adalah Lapas Bogor, yakni lapas kelas 2A yang berada di Jalan Paledang, Bogor Tengah. Untuk anggota kelompok 8 itu sendiri ada Aini Oktaruwina, Muhammad Zaki Ramadan, Nahda Rofifah Abdul Qadir, Sylvia Hartini, dan Umniyah Putri Mujahidah. Serta pembahasan yang akan kami bahas di sini yakni yang pertama ada pengertian lapas, yang kedua dampak yang muncul pada klien penghuni lapas, lalu yang ketiga ada karakteristik klien penghuni lapas, dan yang terakhir ada layanan BK yang tepat untuk penghuni lapas. Pengertian lapas. Lembaga pemasyarakatan yang disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Kemudian, lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dahulu dikenal sebagai Departemen Kehakiman. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan. Maksudnya, orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Dampak yang muncul pada klien penghuni lapas. Yang pertama itu ada permasalahan psikologis, yaitu kehilangan kontrol diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan dukungan dari sekitar, kehilangan keluarga. Klien penghuni lapas juga kehilangan kebebasan dan kemerdekaan bergerak karena klien akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya, seperti kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak mendapat pelayanan, dan kehilangan rasa aman. Selanjutnya, dampak fisik, yaitu dampak yang berhubungan dengan kondisi tubuh atau kesehatan klien lapas. Dampak fisik dapat berupa penurunan kesehatan, penularan penyakit, kekerasan, atau kematian. Penurunan kesehatan dapat disebabkan oleh kurangnya nutrisi, olahraga, atau istirahat yang diperoleh klien lapas. Penularan penyakit dapat disebabkan oleh kurangnya sanitasi, hygiene, atau pencegahan yang dilakukan di lapas atau rutan. Penyakit yang sering menular di antara klien lapas adalah tuberkulosis, HIV, AIDS, hepatitis, atau infeksi menular seksual. Kekerasan dapat disebabkan oleh konflik, permusuhan, atau persaingan yang terjadi di antara klien lapas atau antara klien lapas dengan petugas lapas. Kekerasan dapat berupa pemukulan, pemerkosaan, penyiksaan, atau pembunuhan. Kematian dapat disebabkan oleh penyakit, kekerasan, bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati. Selanjutnya dampak sosial, yaitu dampak yang berhubungan dengan hubungan atau interaksi klien lapas dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat. Dampak sosial dapat berupa diskriminasi, stigma, isolasi, atau kesulitan reintegrasi. Diskriminasi dapat disebabkan oleh perlakuan yang tidak adil, tidak setara, atau tidak menghormati yang diberikan kepada klien lapas oleh pihak lain. Stigma dapat disebabkan oleh label, stereotip, atau prasangka yang melekat pada klien lapas sebagai orang yang berbeda, buruk, atau berbahaya.
Isolasi dapat disebabkan oleh pemutusan, pengabaian, atau pengasingan yang dialami klien lapas dari keluarga, teman, atau masyarakat. Kesulitan reintegrasi dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pendidikan, pekerjaan, atau jaringan sosial yang dimiliki klien lapas untuk beradaptasi atau berkontribusi di masyarakat setelah bebas dari hukuman. Dampak-dampak tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup, kesejahteraan, dan proses rehabilitasi klien lapas. Dan penghuni lapas akan memaksakan diri untuk tetap bisa bertahan hidup dengan berusaha beradaptasi terhadap lingkungan barunya, mencari cara untuk memenuhi setiap kebutuhan dasarnya dalam kondisi penuh keterbatasan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapas atau rutan, seperti overkapasitas, penyalahgunaan narkoba, kekurangan fasilitas, atau kurangnya pembinaan. Karakteristik klien penghuni lapas juga sangat kompleks dan bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kejahatan, latar belakang sosial, dan kondisi pribadi. Beberapa karakteristik umum melibatkan: yang pertama, jenis kejahatan. Penghuni lapas bisa berasal dari berbagai tingkatan kejahatan, mulai dari pelanggaran kecil hingga kejahatan berat seperti narkotika, pencurian, atau kejahatan kekerasan. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan klien dapat bervariasi, tetapi banyak di antaranya memiliki tingkat pendidikan rendah atau tidak lengkap. Yang ketiga, status sosial atau ekonomi. Banyak klien berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan mungkin mengalami kesulitan ekonomi sebelum masuk penjara. Yang keempat, kesehatan mental. Beberapa penghuni lapas memiliki masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan lainnya yang mungkin menjadi faktor dalam pelanggaran hukum mereka. Yang kelima, kesehatan fisik. Kesehatan fisik bisa menjadi masalah, terutama jika klien telah terlibat dalam kegiatan yang berisiko cedera atau memiliki kondisi medis yang memerlukan perawatan. Yang keenam, riwayat kriminal. Sebagian besar klien memiliki riwayat kriminal sebelumnya atau mungkin telah melakukan pelanggaran hukum sebelum masuk penjara. Yang ketujuh, hubungan sosial. Hubungan sosial mungkin kompleks, dengan beberapa klien memiliki dukungan keluarga dan teman, sementara yang lain mungkin menghadapi isolasi sosial. Yang kedelapan, program rehabilitasi. Beberapa klien mungkin terlibat dalam program rehabilitasi atau pendidikan di dalam penjara untuk membantu mereka mengubah perilaku dan mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat. Dan yang terakhir, lama pemasyarakatan. Lama pemasyarakatan dapat memengaruhi karakteristik klien, dengan beberapa menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam sistem peradilan pidana. Lalu karakteristik klien penghuni lapas yang lainnya, yang pertama adalah umur, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga jenis kejahatan, lalu yang keempat ada waktu pidana. Yang pertama ada umur, yakni ada dewasa dan anak-anak. Dewasa yakni menyatakan penghuni lapas berusia lebih dari 18 tahun, lalu anak-anak atau di bawah umur dinyatakan penghuni lapas berusia kurang dari 18 tahun. 2. Ada jenis kelamin, yakni laki-laki, menyatakan penghuni lapas merupakan laki-laki, dan perempuan, menyatakan penghuni lapas merupakan perempuan. Lalu yang ketiga, ada jenis kejahatan, yakni kejahatan politik, penipuan, korupsi, penadahan, narkotika, perbankan, perlindungan anak dan wanita, KDRT, kehutanan, pemerasan, perampokan, pencurian terhadap kepala negara, ketertiban umum, pembakaran mata uang, kesusilaan, perjudian, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada waktu pidana dan status tahanan. Di dalam lapas itu sendiri terdapat narapidana dan tahanan. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara
untuk waktu tertentu dan seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan tahanan di rumah tahanan negara. Lalu, status di lapas itu sendiri dibedakan menjadi dua, yakni tahanan dan narapidana. Yang pertama dari tahanan, yakni tahanan A1 atau tahanan titipan polisi. Yang kedua ada tahanan A2 atau tahanan titipan kejaksaan. Lalu ketiga ada tahanan A3, yakni tahanan titipan pengadilan negeri. Lalu yang keempat ada tahanan A4 atau tahanan titipan pengadilan tinggi. Lalu yang kelima ada tahanan A5 atau tahanan titipan Mahkamah Agung atau kasasi. Lalu narapidana. Narapidana itu sendiri dibedakan menjadi 3 sesuai dengan masa atau waktu penahanannya. Yang pertama yakni narapidana B2A, yakni narapidana yang hukumannya di bawah 1 tahun atau antara 3 bulan sampai 1 tahun. Lalu yang kedua ada narapidana B2B, narapidana yang hukumannya di bawah 3 bulan, dan narapidana B3 atau pengganti denda atau hukuman kurungannya saja. Tujuan dari adanya karakteristik penghuni lapas adalah untuk membantu sistem penjara atau lapas mengelola populasi tahanan secara efektif dengan memahami latar belakang dari penghuni lapas. Pihak berwenang dapat merancang program rehabilitasi yang lebih tepat sasaran dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kriminalitas dan memfasilitasi proses reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Layanan BK untuk penghuni lapas. Layanan bimbingan dan konseling diberikan pada penghuni lapas bertujuan agar konselor mampu mengungkap masalah dari narapidana dan mampu membantu para narapidana untuk bisa terbuka dalam menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Layanan konseling diperlukan untuk memberikan bantuan para terpidana dalam meningkatkan kesehatan mentalnya, penerimaan terhadap dirinya, dan bersiap kembali ke kehidupan masyarakat sebagai kehidupan komunitas. Pentingnya praktek layanan konseling dalam membina narapidana agar mampu mengembalikan semangat dan gairah hidupnya. Konselor dapat menggunakan berbagai cara supaya mampu menciptakan suasana yang nyaman kepada narapidana dan membuat terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Dalam pelaksanaan layanan, sebagai konselor harus dapat menerima klien dengan apa adanya dan dengan segala keunikan klien. Sesuai dengan pernyataan berikut, mengingat keragaman populasi penjara ini, tidak mengherankan bahwa pelaku memiliki masalah dan tantangan unik yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Misalnya, keringanan dalam lingkungan peradilan pidana. Dikutip dari Morgan. Beberapa fungsi konseling yang diselenggarakan oleh konselor di lembaga pemasyarakatan adalah 1. Fungsi pemahaman. Sebelum melakukan proses konseling, tentunya seorang konselor harus memahami dan mengenal individu tersebut, supaya nantinya dapat menggunakan cara yang tepat dalam proses layanan. Kesadaran akan masalah ada sebagai hal yang wajib bagi individu. Memahami masalah, sifat masalah, intensitas masalah, konsekuensi, penyebab, dan potensi perbaikan. Jika tidak segera ditangani, konsekuensi dari tidak memahami masalah adalah bahwa setiap masalah ini akan terjadi dan masalah yang semakin rumit dan akan menjadi lebih besar. Selanjutnya yang kedua, fungsi pemecahan. Penyelesaian masalah narapidana tentunya harus dilakukan segera dan merupakan hal yang penting. Ada berbagai masalah yang bisa menjadi rumit dan beban berat bagi para kliennya.
Selanjutnya ada fungsi pembinaan dan fungsi pengembangan. Fungsi pembinaan secara rohani dilakukan untuk membantu kembali ke jalan Tuhannya. Mereka yang melenceng dari aturan agama dituntut kembali agar taat dalam beribadah. Fungsi pengembangan bukan hanya memecahkan masalah, namun memberikan soft skill adalah tugas utama dari seorang konselor di lapas. Pelaksanaan layanan konseling dalam lembaga pemasyarakatan tentunya tidak juga meninggalkan asas layanan. Terdapat 3 asas layanan bimbingan konseling yang harus dipegang teguh oleh seorang konselor dalam setiap memberikan layanannya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, yang kedua adalah asas keterbukaan, dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Pemberian layanan bimbingan dan konseling pada para penghuni lapas dapat berupa layanan orientasi dan layanan informasi, konseling perorangan, konseling kelompok, layanan mediasi, layanan konsultasi, dan advokasi. Bagi terpidana dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, sangat penting untuk memperoleh layanan penempatan dan penyaluran. Semuanya tentu disesuaikan dengan kebutuhan serta permasalahan yang sedang dialami oleh para terpidana tersebut.